Dibantu subscribe ya teman. Sudah 2 tahun aku, Sarmi 23 TH, membina rumah tangga dengan suamiku Dharma yang seusia denganku, belum juga mendapatkan momongan. Tak hanya itu yang menjadi keluhan suamiku, persoalan ekonomi yang susah ditingkatkan adalah hal yang membuatnya acap kali merenung di malam-malam jelang tidur. Karenanya ia memberanikan diri untuk merantau ke Malaysia untuk mengumpulkan uang yang setidaknya dalam waktu dekat dapat memperbaiki gubuk reot kami yang sudah bocor di mana-mana. Aku pun tidak keberatan dengan niat baiknya itu, sebab bila hanya mengandalkan hasil kebun karet milik suamiku ini tidaklah mencukupi. Hasilannya, dengan harga yang terus merosot, hanya bisa memberikan makan sehari-hari. Aku pun ikut menghantarkan permohonan suamiku kepada salah satu agen kerja yang ada di ibu kota kabupaten dari desa kami. Namun sudah 7 bulan menunggu belum juga ada berita pemberangkatannya. Di bulan ke-9 permohonannya barulah ada berita panggilan, yang akan dipekerjakan pada sebuah pabrik kayu di Selangor. Mendengar itu suami dan aku sangatlah senang. Namun ada kegalauan di antara kami, betapa tidak, pada saat yang sama ternyata dokter puskesmas menyatakan bahwa diriku positif hamil yang diperkirakan janinnya telah berusia 2 bulan. Mendengar kehamilanku ada niat suamiku untuk membatalkan permohonannya itu. Namun meskipun dengan hati yang sangat berat aku tetap mendorong suamiku agar menerima saja penawaran kerja itu. Saat itu, pikiranku adalah bagaimana jika saatnya tiba aku melahirkan, dari mana biayanya? Dari mana uang untuk membutuhi keperluan anakku itu nanti? Maka jadilah suamiku sebagai TKI di Malaysia. Sudah sebulan ia di sana dan sebagaimana janjinya ia mengirimkan sebagian gajinya untuk kugunakan dan sisanya kutabung. Mertuaku, yang tinggalnya 6 km dari rumah kami, telah menyuruh anaknya yang kedua Sarman untuk membantuku mengurus kebun. Suamiku memiliki 3 bersaudara, seorang lagi perempuan masih sekolah SD di rumah mertuaku. Dharmalah sebagai anak pertama, sedangkan ayahnya sudah tua namun masih berkemampuan untuk melakukan penderesan karet di kebunnya. Kehadiran Sarman sangatlah membantuku, tidak saja urusan pekerjaan kebun, tetapi ia juga sangat rajin membantuku untuk pekerjaan rumah. Menimba air sumur di saat mencuci baju adalah pekerjaan terberat bagiku. Ia melakukan itu dengan senang hati. Tapi saat seminggu suamiku di Malaysia, betapa aku sangat ketakutan sendiri di malam hari. Bila tengah malam hendak buang air kecil adalah hal yang paling menakutkan bagiku karena sumur kami berada di luar rumah di belakang dapur. Juga bila terjadi hujan di malam hari, akan memaksaku tegang hingga tidak bisa tidur. Itulah alasanku pada mertua untuk meminta Sarman agar tinggal bersamaku saja. Mertua tak keberatan, sebab Sarman sendiri sudah tak bersekolah lagi sejak tamat SMP. Bila ia lanjut sekolah, maka seharusnya ia sudah duduk di bangku kelas 3 SMA semester akhir. Tapi sungguh aku yang kerap kali teledor. Sarman kerap tak terpikir sebagai adik ipar. Sehingga aku selalu sembrono duduk, berpakaian bahkan tidur di mana suka dengan rok tipisku sedangkan Sarman ada di rumah. Gubuk reot kami itu hanya ada satu bilik dari triplek yang tak memiliki pintu dan Sarman dibuatkan mertuaku bilik berdinding spanduk bekas yang menempel dengan kamarku itu. Sehingga hampir tidak ada seharian Sarman tak melihat kemulusan pahaku, baik pada waktu duduk jongkok dengan renggangan kedua pahaku, ataupun saat tertidur dengan rokku yang tersingkap ke atas. Sebulan Sarman bersama denganku, aku merasakan ada keanehan padaku. Hal itu lama kusadari bahwa telah terjadi sesuatu atas diriku di saat lelap tidur di tengah malam. Aku yang tak terlalu paham dengan perangkat reproduksiku, hanya menduga saja kalau aku sedang keputihan manakala setiap pagi aku melihat bercak kering menempel pada bagian depan celana dalamku. Tetapi aku mulai curiga ketika bercak itu berada pada bagian samping dari celana dalamku. Pernah suatu pagi sekitar pukul 5 ketika aku bangun, melihat Sarman baru keluar dari kamarku. Dia tak mengetahui kalau aku sudah bangun sebab ia membelakangi ranjangku saat menyibakkan horden pintu kamarku, ingin keluar. Buru-buru aku bangkit dan memeriksa seluruh bagian pahaku. Sidiku melorot di sebelah kananku, namun pada sisi lain dari sidiku itu ada bercak yang masih basah. Aku coba membauinya. Aromanya mirip dengan cairan vital Dharma, suamiku, saat dia mencumbuiku. Maka saat itu juga kupastikan Sarman telah berbuat tidak senonoh padaku. Lama aku merenungkannya, apakah itu kutegur langsung atau kuberitahu saja kepada orang tuanya, mertuaku. Tapi aku ragu, bagaimana kalau Sarman berbelit sedangkan aku tak pandai berkata-kata indah. Aku hanya tahu baca dan angka, maklum sekolahku hanya sampai pada kelas 4 SD. Jadi yang bisa kulakukan hanya dengan menangkap tangannya secara langsung saat dia bereaksi lagi padaku. Maka siangnya aku perlakukan dia seperti biasa saja, seolah tidak tahu apa yang telah diperbuatnya padaku setiap malam. Bahkan sorenya, aku malah memancingnya dengan memperlihatkan belahan belakang pinggulku tepat ke pintunya biliknya, saat seolah membetulkan dasterku. Aku seolah tak mengetahui dia ada di rumah,
Padahal aku sangat tahu bahwa ia selalu mengawasi setiap langkahku dari biliknya. Aku pun mempercepat tidurku dari malam-malam biasanya. Benar saja, di tengah suara radio di atas kepalaku sedang menyanyikan lagu-lagu lawas, aku mendengar jelas gesekan gorden yang dibukanya. Aku tetap tengkurap tak bergerak bahkan tak membuka mata seolah sudah nyenyak. Sepertinya ia lama tak bereaksi. Aku duga ia pastilah membaca situasiku sambil mengamati bokongku. Dasterku sengaja kusingkap ke atas hingga pinggang. Dan tiba-tiba aku merasa ada seseorang sedang mengkangkangi bokongku. Aku tetap diam tak bergerak. Lalu kurasakan seperti ada benda lembut tumpul yang memaksa memasuki himpitan belahan pahaku. Masih tetap kubiarkan bagaimana ia melakukannya, sampai ia mengeluarkan cairan itu, di mana itu dapat kujadikan bahan bukti kepada mertuaku. Tapi aneh, yang terjadi malah sebaliknya. Lama-kelamaan ada sensasi tersendiri yang kurasakan pada setiap ayunan tubuhnya di atas bokongku itu. Sudah lama aku tak merasakan hal itu dari suamiku Dharma. Maka niat mau menangkap tangannya, malah berubah membiarkannya menggoyang belakang tubuhku dengan lebih kencang lagi. Sudah 2 kali aku merasakan aliran getaran nikmat tubuhku, sebelum pada akhirnya Sarman pun terhempas di atas bokongku. Dan aku biarkan saja dia perlahan turun dari ranjangku lalu pergi ke biliknya, meninggalkanku yang seolah masih tetap lelap tidur. Tak berapa lama kemudian, aku pun bergerak memiringkan tubuhku. Aku membayangkan bagaimana awalnya Sarman dapat memberikan sensasi nikmat itu di malam dingin ini. Lalu aku teringat suamiku yang setia mengirimiku belanja bulanan. Tapi lamunanku tidaklah sedang memikirkan sedang apa dia gerangan saat ini di Malaysia. Hayalku justru membandingkan ukuran vitalitasnya serta daya tahannya yang berbeda dengan Sarman. Besarannya mungkin tak beda jauh, tetapi panjangnya dapat kutebak Sarman memiliki kelebihan sekitar 2 ruas jari telunjukku dan dengan daya tahan yang lebih unggul. Seraya meremas-remas buku ruas jari telunjukku, lama pikiranku diambang kegalauan. Di malam dingin ini, pada akhirnya Sarman telah membuatku menjadi halu. Yang membuatku ingin merasakan realitas sensasi nikmat yang lebih jauh. Aku berharap di malam dingin ini, sensasi itu datang lagi sekalipun itu lewat mimpi. Tak terasa hamilku sudah memasuki usia ke-6 bulan. Tak beda jauh dengan waktu Sarman telah bersamaku di rumah ini. Aku sudah tak mempermasalahkan apapun aktivitas malamnya padaku. Dan sampai hari ini, ia memang tidak membobolku dan tak pernah memaksaku untuk melakukan seperti apa yang kulakukan dengan suamiku di atas ranjang ini. Juga tak mempermasalahkan ada atau tidak ada bercak kering atau basah pada sidiku setiap pagi. Bahkan aku pun tak lagi mampu membedakan realita yang terjadi ataukah mimpi saat sensasi kenikmatan itu mengaliri tubuhku 2-3 kali semalaman. Yang kurasakan hanya keletihan tubuh yang menggiring ngantukku untuk tidur lelap. Seusai getaran kenikmatan itu berakhir dan berubah menjadi kesenyapan kembali. Tapi ada hal yang tak kusadari telah memberi perhatian yang lebih jauh terhadap Sarman, misalnya saja saat kami makan. Akulah yang melayaninya, dengan cara yang sama seperti aku melayani suamiku di saat makan bersama di rumah ini. Bahkan rasa cemburuku telah timbul padanya, tanpa aku sadari. Hal itu aku ketahui di saat ia mengatakan kalau saja hari itu ia akan terlambat pulang makan siang karena adanya kunjungan perawat kesehatan dari puskesmas ke kebun memeriksa kesehatan para petani. Sarman tak tahu pasti itu mulai jam berapa dan berakhir pukul berapa. Jadi hari itu, akulah yang berinisiatif mengantar makan siangnya. Di siang itu pun aku berangkat membawa rantang makannya, berjalan menyusuri jalan tikus menuju kebunku. Sesampai di kebun, aku melihat Sarman sedang dikelilingi 6 orang wanita berdinas putih. Itu mungkin perawat yang dimaksud. Mereka berselfie ria bersama Sarman. Hatiku tak merasakan keanehan apapun dikala melihat mereka berselfie beramai-ramai. Tapi ketika satu orang di antaranya berselfie dengan memegang tangan Sarman, degup jantungku tiba-tiba kencang dan tak beraturan. Rasa benci ada pada si perawat yang satu itu, juga pada Sarman yang tak mau menepiskan tangan si perawat tersebut. "Mengapa kamu mau dipegang-pegang si perawat itu?" kataku nyerocos raya menghidangkan makan siangnya dalam pondok di tengah kebun. "Bukankah pacarmu nanti? Bisa marah bila melihat fotomu itu?" kataku melampiaskan ketidaksenanganku padanya dengan mendalihkan kemarahan pacarnya. Aku berharap semoga ia dapat menyadari kemarahanku itu. "Mereka semua aku kenal, jadi mereka senang aja berfoto-foto denganku," ujarnya menjawabku. Seusai dia makan aku mendesaknya untuk pulang saja. "Aku butuh kamu bantu aku menimba air. Badanku sudah susah bergerak," kataku berdalih. Ia dapat menerima alasanku, dan kami pun pulang bersama. Sebenarnya bukan kepentingan menimba air sumur itu yang mendesakku ingin segera pulang. Tetapi, cuma khawatir rombongan perawat itu balik lagi setelah mereka usai dari kebun yang lainnya. Aku tak ingin bila itu yang terjadi. Tetapi sesampai di rumah,
Agar tidak mengecewakannya dengan permintaanku tadi, aku pun bersiap mandi. Aku mengganti bajuku dengan memakai basahan rok dalamku yang tipis. Aku suruh Sarman menimbai air sumur dan langsung menyirami tubuhku. Oh ya, selama Sarman bersama denganku di sumur selalu kami lakukan, baik waktu mencuci baju, mandi bahkan saat menemaniku tengah malam dikala ingin pipis. Kami tak peduli karena rumah penduduk di dusun kami sangatlah jarang. Jadi sumurnya cukup kami tutupi dengan kain sarung saja. Kamu harus rajin menabung, men, agar jangan miskin lagi kita. Lihatlah, karena duit abangmu terbatas, kolor sepotong pun susah untuk dibeli. Inilah kolorku yang terakhir, semua belum kering. Untung saja ini sudah jelang malam, jadi aku tidur tidak pakai dalaman. Tidak apalah, kataku seolah mengguruinya dengan sebuah nasihat, di saat aku menjemur basahan dan kolorku. Padahal sesungguhnya, pesan yang ingin kusampaikan adalah, datanglah mengkeloniku malam ini. Aku mempermudahmu dengan tidak memakai dalaman. Ya, aku mengharapkan sensasi itu malam ini dengan versi yang lebih jauh dari sebelumnya. Kuingin dia memperlakukanku tak hanya laga ecek semata. Sentuhan cinta, belayan kasih serta ciuman yang dalam bagai dari suamiku dulu, sangat aku dambakan malam ini dari Sarman. Terlebih setelah adanya dorongan cemburu pada ulah perawat itu tadi siang, kuingin Sarman tidak lari dari pelukanku. Aku ingin mendekapnya dengan sensasi yang nyata kulihat dan kurasakan. Dan itu terjadi di malam itu. Senyapnya malam dengan gerimis yang tak henti-hentinya sejak sore tadi, telah menambah keheningan malam itu. Hanya suara jangkrik dan kodok yang terdengar saling bersahutan mengiringi turunnya gerimis yang dingin. Dan dimulainya lagu lawas di radio kesayanganku, itu menandakan bahwa waktu telah menunjukkan tengah 11 malam. Di tengah malam itu kudengar horden penutup pintu kamarku berdecik, sepertinya dibuka perlahan-lahan. Kupastikan itu adalah Sarman. Dan seperti biasa yang kualami, ada jeda waktu yang dilakukan Sarman saat mulai terbukanya horden pintu kamar hingga ia menyentuh tubuhku. Mungkin Sarman terlebih dahulu menatap pose tidurku, yang hanya memakai rok dalam yang tipis transparan. Aku tak pakai CD dan bra seperti yang kuberitahu padanya tadi sore saat mandi di sumur belakang. Dan posisi tidurku sendiri terlentang mengangkang menghadap langit-langit kamar. Entah apa yang ada di benaknya saat melihatku dengan pose seperti itu. Tapi ketika ia kurasakan mulai menaiki ranjangku, jantungku semakin tidak beraturan meskipun sesungguhnya aku sangat berharap agar sensasi-sensasi itu segera datang lagi menggetarkan tubuhku. Tapi harapan itu pudar seketika, di saat kurasakan tangan Sarman melingkari leherku lalu berkata, "Sarmi, Mbak Sarmi," begitu dia menyebut namaku pelan di dekat telingaku. Namun aku diam hanya menggulingkan badanku membelakanginya. Ia kembali memanggil namaku, lalu mengatakan permohonan maafnya atas kelancangannya selama ini. Ia mengatakan bahwa semula ia tak punya niat untuk berbuat sejak itu padaku. Tapi ia berterus terang, bahwa ia tak mampu menahan hasratnya di saat melihatku di berbagai pose yang kusengaja maupun di saat aku teledor hingga membuat posisi rokku tersingkap memperlihatkan segitiga pengamanku. Aku sangat dapat memahami kondisinya itu, mengingat usianya yang semuda itu ditambah ia belum pengalaman untuk hal seperti itu. "Tapi kamu begitu lama menyiksaku, men," balasku cepat sambil berbalik menghadapnya. Dan aku bukan tidak tahu tentang bercak yang setiap pagi tercap di celana dalamku. Namun aku mendiamkan itu. "Kamu tak pernah mau ngerti dengan perhatianku selama ini," begitu jawabku yang membuatnya diam tak memahami apa yang kumaksudkan itu. Karena kulihat dia masih membisu, aku pun membuat drama. Aku tiba-tiba mengeluarkan suara pelan mencekik seraya mengelus perutku yang membesar. "Duh, sakit nak," pelan-pelan larinya, begitu keluhku menatapnya seraya mengusap-usap perutku. Kali ini ia mengerti apa yang kumaksudkan dari drama itu. Ia pun turut mengusap-usapnya. "Apakah janin sudah bisa nunjang-nunjang?" ujarnya tak mengerti. Tapi aku tak menjawab, namun mengangguk sambil memegang tangannya. "Ia sudah pindah kemari," kataku mengarahkan tangannya itu ke bagian perutku paling bawah, di bawah pusar. Ia mengelus di daerah itu. "Ya, dia sudah di situ." "Usapanmu enak, men," bisikku pelan sambil menahan tangannya. Karena ia sudah mulai memahami apa yang kumaksud, aku pun mengarahkan tangannya ke bagian mana saja yang aku inginkan. Ia menurut saja dan aku pun tak mampu berlama-lama. Seketika itu ia kurangkul dan kuarahkan agar ia berbuat lebih jauh lagi. Aku terbuai dalam goyangannya yang menggelora hingga menimbulkan getaran sensasi yang sangat dahsyat. Di malam dingin itu, 2 kali ia memberiku gelombang kenikmatan yang sudah lama tak kurasakan itu. Dan sejak itu, segitiga pengamanku tak lagi ada gambaran peta tak beraturan dari bercak yang sudah mengering di setiap pagi. Gantinya, akulah yang dia bolak-balikan hingga lemas keluarkan keringat di setiap kesempatan.
Tidak saja senam melelahkan itu kami lakukan di rumah, tetapi juga di sumur di saat nyuci atau mandi. Juga di pondok kebun, ketika aku mengantarkan bekal siangnya. Ya, Sarman sudah menggantikan peran abangnya yang TKI ke Malaysia. Sebulan menjelang aku melahirkan, Dharma dari Malaysia memberitahuku bahwa ia diberi cuti alasan istri melahirkan. Aku senang mendengar itu. Karenanya, aku pun memberitahu itu pada Sarman serta mendiskusikan solusi apa nantinya yang harus kami lakukan. Sarman dapat memahami maksudku dan aku sangatlah meyakininya bahwa dia mampu menyimpan semua rahasia ini. Selama ini ia selalu turut dengan apa yang kuarahkan sehingga tak seorang pun dari keluarga mertuaku yang dapat mencium gelagat mencurigakan dari kami berdua. Di rumah juga kuatur agar tidak ada sesuatu titik pun yang dapat jadi petunjuk praduga mencurigakan. 2 celana panjang dan 1 celana pendek sengaja kugantung di dinding kamar untuk memberi gambaran bahwa bila tidur aku menggunakan itu. Benar saja, ketika semua keluarga ngumpul di saat aku melahirkan di puskesmas tidak ada yang berbisik-bisik negatif, termasuk dari suamiku. Sarman memang dapat diajak kerja sama. Ia tak pernah bicara denganku selama abangnya Dharma di rumah. Bahkan ia kerap memberi jarak denganku, berdrama malu dan segan bila dekat denganku, yang menggambarkan seolah-olah seperti itulah yang terjadi setiap harinya di rumah ini. Dan uang yang setiap bulan dikirim Dharma itu pun dapat aku rincikan dengan jelas setiap pengeluarannya. Terhadap ini suamiku memujiku mampu mengaturnya sehingga aku mampu menabung sisanya. Karenanya, ketika aku menawarkan agar KB saja dulu untuk mengirit biaya rumah tangga kami dan pertimbangan terbatasnya tenagaku untuk merawatnya kelak, ia setuju saja. Maafkan aku suamiku, aku mengkhianatimu, bisikku di hati saat melayaninya sehabis nifas. Hanya 2 minggu sisa cutinya sehabis aku masa nifas. Kebetulan di saat terakhir suamiku mengeloniku adalah masa suburku menurut sistem kalender menstruasiku. Ada kegembiraan yang aku perlihatkan kepada suamiku saat melayaninya karena sudah merasa aman dari kehamilan berikutnya. Kegembiraan itu tetap kuperlihatkan saat mengantarkannya ke stasiun bus pemberangkatan ke bandara menuju Malaysia. Saat pulang, Sarman tak kulihat di rumah. Pastilah ia di kebun, kataku dalam hati. Aku pun menyusulnya ke sana. Di sana, pondok rewot itu kami goyang 2 kali. Sebulan aku sudah tak mendapatkan sensasi dari Sarman yang berbeda nyata itu. Dan ia memberi itu sebagaimana aku mengarahkannya. Sensasi yang berbeda itu masih tetap aku dapatkan darinya meskipun Dharma suamiku telah habis kontrak dari Malaysia dan di rumah selamanya. Dharma sudah kembali mengelola kebunnya dengan tambahan ternak sapi dan kambing. Sisa tabungannya dia gunakan untuk membangun peternakan kecil-kecilan di kebunnya setelah memperbaiki sisi rumah kami yang sudah rusak. Bahkan setelah Sarman telah berumah tangga pun, kami masih tetap melakukannya. Ada saja kesempatan kami untuk melakukan itu minimal sekali dalam seminggu. Bisa di rumah saat suami pergi ke kota beli pupuk, atau di kebun saat aku mengantarkan bekal makan siangnya. Bahkan goyangan kilat pun kerap kami lakukan manakala kami butuh di waktu yang mepet. Entah kapan ini bisa berakhir,